Karena selama ini nggak perlu. Apakah perlu kita menghargai? Kalau secara jasmani wajib. Jasmani bertemu sama jasmani. Ketika jasmani kita bisa sholat, ketika jasmani kita bisa zakat, ketika jasmani kita beri akhlakul karimah, akhlak yang terbaik, silahkan. Secara jasmani menghargai, secara jasmani. Jangan sampai kita melaksanakan berhubung orang punya guru secara jasmani atau guru dunia karena kita sudah dipahamkan Allah tentang masalah ilmu ayat tauhid untuk menuju kepada Allah, tidak menghargai daripada guru dunia. Tidak, jangan sampai. Jangan sampai. Nah kan disebutkan peribahasa sok muncul kata kawalat, gitu kan? Sok muncul kata kawalat tapi dosa tinu jadi guru tak muncul. Secara jasmani nak urang geus dibimbing guru seseorang yang dinamakan guru atanapi ajengan atanapi kiai, urang teu ngahargai, bakal muncul sifat kawalat. Itu kan akhlak, berakhlak. Insyaallah. Nah, cuman walaupun guru kita selama ini mungkin di dalam syariat masih gila jabatan, gila hormat, walaupun misalkan kita punya guru dunia yang selalu membimbing jasmani supaya benar guru kita, gila jabatan atau gila hormat, masih tetap dia selalu pengen dihormat pun seperti itu. Tetap kita sebagai ayeuna sebagai murid tetap menghormati. Maka jasad ketemu jasad. Tentang apa? Tentang rukun Islam pastinya. Tentang rukun Islam selalu praktek apapun di dunia ini supaya benar, supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, supaya bisa sedekah, supaya bisa. Nah itu disebutkan guru dunia. Ayat disebutkan sifat tauhid teh ada disebutkan sifat khawas. Nu tadi hak ajasi manusia naluri ketuhanan, kedua sifat tauhid sifat awam, katilu sifat khawas khusus. Arti nu khawas ini adalah syahadat, jadi adanya pengamalan. Nu disebutkan la ilaha illallah la ma'buda illallah. Nah ini. Jadi ayat disebutkan guru dengan surajan makomna makom torikoh. Torikoh mah itu pengamalan. Ya awas. Sifatna tauhid syahadat torikoh teh hijayata disebut pengamalan. Sampai ke pengamalan itu sampai ke musyahadah. Nah, mata ilmu amal
kudu aya ilmu kudu diamal toriko membimbing ruhaniyah. Nah, enak ruhaniyah. Rata-rata lewat dikir selalu ngabimbing teh, tidak selalu menjelaskan tentang sholat, praktek ruku dan sujud dan zakat, tidak. Berarti ini sok dikatakan bahasana ahli toriko teh sok aya disebutkan mursid. Berarti ruhaniyah kah? Nah, inilah yang dikatakan diawali punya guru teh berarti guru akhirat. Guru akhirat sok rajin peribahasa cek para alim ulama sebutan guru mursid. Guru mursid yang selalu membimbing ruhaniyah untuk menuju ke Gusti. Nah, kadang-kadang di torikoh itu perjalanan orang yang pengamalan di dalam syariat torikoh ruhaniyah menuju ka Gusti Allah itu Tuhannya masih banyak. Ketika sholat bertemu dengan selain Allah, ketika ngaji bertemu dengan selain Allah, ketika sedekah bukan bertemu dengan selain Allah. Terus itu di dalam syariat dan di dalam thariqah itu si ruhaniyah itu selalu hatinya itu tidak bertemu. Tapi bertemu nanti ya itulah bisa sesuatu. Maka disebutkan kafaro yakfuru kufron, tertutup. Berarti naon beda, nah berarti yang tadi masih ketutup, cuman sudah masuk di Islam. Masih kita yang selalu bertengger ketika kita sholat, yaitu fadilah, ganjaran ataupun surga. Maka gampang dibohong-bohongi di sini. Bisa ditipu orang yang bersyariat dan thariqah ini, gampang dibohongin. Kalau enggak nurut ka kaula maneh moal asup sur napi ka mangut. Contoh ini Habib sampai-sampai lamun teu nurut kaula moal menang sapa. Gampang ditipuna orang syariat dan thariqah itu. Karena dia merasa tidak tahu. Yang tahu adalah cuma guru. Berarti gurulah yang kita harus sembah. Nah, itu tak sadar orang menyembah guru. Karena surga ada, dipinta apapun pasti diberikan. Situ kita katipu dan syariat. Cek tadi bila mana manusia secara syariat silahkan menghargai secara syariat. Akhlak baik akhlak. Tapi kalau misalkan orangnya sebelum terbuka mata batinnya atau kemusyahadah bingung ayat. Dohir batina akan mengagul-ngagul guru. Dohir wajar secara syariat jeung batina manehna maneh. Karena di dalam syariat dan karena dia banyak orang nu disebutkan loba tertipu, matak sifat manusiawi sok muncul. Aina pro jeung kontra.
muncul pro jeung kontra karena ieu maka harti sesuai jeung keinginan hawa nafsu pasti pro. Tapi ini tidak sesuai jeung keinginan jeung keinginan hawa nafsu pasti kontra. Muncul pro kontra. Jangankan satu ayeuna kelurahan, satu kampung pun pro kontra. Akan seperti itu. Karena naon guru-guru aku akan seperti itu. Gak mau ngaji ke orang lain, enggak. Kenapa? Karena ini. Gak mau. Nah itulah manusia masih dalam babakan syariat dan toriko. Pasti nggak beda-beda. Tak di dalam syariat itu perbedaan toriko itu balata. Syariat di dalam syariat aya nu kunut, aya nu teu kunut, aya nu atahiyat, aya nu curugna diacung-acung, aya nu takbiratul ihram, aya nu tong. Pasti beda-beda. Karena manusia beda-beda. Kepercayaan oke masih dalam keadaan kebingungan. Memang kalau Tuhan masih nama. Tapi ada wujud Allah adalah Tuhannya, adalah gurunya. Bersandar. Pada ruhaniah. Tak di dalam tariqah ga aya nu dikir la ilaha illallah, aya nu terus seperti apa? Beda-beda. Salah enggak salah. Kan cuman kalau orang masih berhenti di situ dengan keadaan kebutaan ya ditipu teh gampang. Pasti rasa takutan yang ada dibisikkan ini. Tak, ini disebutkan syariat dan thariqah itu Tuhana masih nama. Lukatilu syahadat hakikat. Ata napi sifatna nu disebutkan sifatna ayeuna khawas. Berarti di sini orang yang selalu dibimbing untuk menuju ke Gusti Allah, bukan kepada selain Allah. Itu berarti harus memahami, berarti ruhannya. Nah bisa dikatakan itulah guru akhirat, guru batin. Si ruhannya yang selama ini masih terjerumus dengan Tuhannya selain daripada Allah pun bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan manfaat dan madarat. Kita harus pahami. Nah, kita harus datangi supaya ruhaniyah kita bisa kembali ke Gusti Allah. Yang dikatakan ilmu hakikat. Mama. Tak muncul di dalam thariqah bila mana yang dibimbing ruhaniyah kita nyampe ke musyahadah kakarak syahadat yang sebenarnya anu perlu orang bersahadat itu bukan hanya di mulut doang tapi secara ruhaniyah, karena tempatna iman bukan di pikiran tapi tempatna iman ada dalam hati. Tempat percaya nak siruh bahwa Tuhan ini adalah ini, misalkan menyatakan lamun wae masih keneh ayeuna urang can membawa kunci daripada dzikir sirul asrar
Enggak bakalan. Kita harus paham. Nah, berarti yang dikatakan itulah yang disebut bila mana orang yang sudah nyampe ke makomnya, yaitu makom dzikir sirul asror atau geus makom hakul basiroh, itulah batas daripada manusiawi yang ngabingbing, itu yang dikatakan mursyid. Karena bila mana geus muncul daripada dzikirnya la ilaha illa ana, sudah tidak ada. Nah, bila mana orang yang sudah nyampe ke sana, gak ada yang dikatakan pro kontra. Misalkan orang sudah memahami daripada dzikir la ilaha illa anta atau la ilaha illa ana, geus tingkatna geus paham daripada dzikir nu itu, gak bakalan pro kontra. Tetap sama, karena di situ sudah bertemu. Guru ini di sananya yang berperan siapa? Guru ini yang berperan siapa? Karena dia yang membimbing secara sarengat. Nah iya, berarti tidak lain Gusti Allah. Kalau secara dalam thariqah nyampe ke daripada dzikir sirul asror, ke musadah yang membimbing Gusti, tapi masih ada di dalam jasadnya, di dalam ruhaniyahna, itu masih ada keakuannya, dedennya masih ada. Yang di syariat apalagi yang di thariqah nyampe ke musyahadah, berarti yang membimbing secara ruhaniyah nu disebutkan kata mursyid. Masih ada di situ deden yang bisa membimbing. Tapi kalau sudah muncul daripada kunci, memegang kunci daripada dzikir sirul asrar, guru ini di sananya ada siapa? Sekarang bila mana kita melihat daripada orang masih guru syariat, secara dohirna berarti kita antara hak adami atau hablum minanas, saling menghargai, batinnya langsung nyambung ke Gusti, kekarak muncul ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilahil wasil, dengan berjabat tangan dengan guru syariat tapi hatimu langsung ke Gusti Allah. Langsung ke Gusti. Walaupun orang itu posisi masih dalam keadaan kebutaan. Waduh. Nah, dikembali kumaha cenah ayeuna lamun urang ngalaksanakeun salat. Sedengkeun dina syariat jelema anu teu apik salatna, mangka urang dina ngamakmum henteu sah. Bener tuh. Dina syariat geus diatur. Babacaanana kadang-kadang ayeuna urang baca Fatihahna ge kurang bener. Ketika urang ngomong sah teu? Henteu sah. Bener tuh. Nah, secara ayeuna syariat berarti henteu, tapi kalau secara hakikat bagaimana? Sah atau enggak? Nah, orang syariat, imam orang syariat, ayeuna makmum orang hakikat, apakah sah atau enggak ngamakmum ke orang syariat? Kalau secara jasmani berarti tadi teh hukum dina hukum syariat teu disahkeun dina ngalaksanakeun salat syariat. Tapi orang ini paham ngamakmum
makmum, kita kepada orang syariat. Maka disitulah muncul, jangan melihat daripada jasadnya, tapi melihat yang selalu berperan. Karena dia baca anak masih salah ge, hati orang yang berhakikat itu pasti tiada lain hanya Gusti sah berarti karak muncul ke hati. Ngan sok rajan kadang-kadang urang ayeuna geus berhakikat atrapi bertorekat nggak mau ku sebab merasa tadi sadar. Merasa aku sudah berhakikat, gak mau ngelaksanakan ngaji, gak mau ngelaksanakan ngamamu karena salat teu sah. Nah, bukan itu mah. Itu mah bukan ahli ma'rif, bukan ma'rifat. Kalau ma'rifat pasti mengenal. Dirinya pun tidak ada karena yang ada berarti hanya Gusti Allah. Yang imam itu adalah Gusti. Nah disitulah kita dibisikan tanpa disadari eta bisikan kelas tinggi, kelas kuliah. Iblis tong ngomong kadinya lah karena ngomong kadinya kan besar masih ada bacaan. Tanpa disadari dalam hati merasa aku sudah mare, padahal itu tidak. Kalau marifat seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang makmum kepada orang yang berhakikat? Orang bersyariat nggak makmum kepada orang yang hakikat. Pasti nah itu mah jawaban saya. Di dia. Jadi guru nu disebutkan ayeuna naon disebutkan mursyid geus gabing batasna berarti kemanusiaan masih ada mata bisa dikatakan munculna tidinya nu disebutkan makom guru mursyid makom Bapak tidinya muncul. Peribahasa udah ti Gusti Allah dah. Itu mah kata-kata di tangan berarti kapangi. Cuma kur datang ti Gusti Allah tapi teh nyaho makom nu sabenerna. Tak makom itu. Apakah kita harus ngelepas? Tak muncul kunci. Lamun geus muncul kunci, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sok dijelaskeun tipayun oge kunci daripada untuk kemusyahadahan yaitu adalah kunci dzikir sirrun asrar. Kunaon setiap ngaji selalu dibaca karena kunci. Kemanapun orang keur ngaji pasti kunci di bawah. Sekarang nyampe ke syahadat tunggal. Disebutna nyata ma'rifah. Pemakai yang bersahadat, yang mengucapkan tiada lain yang tunggal. Jadi tidak ada Muhammad Rasul, tidak ada. Berarti syahadat tunggal. Muncullah zikir la ilaha illa ana
kunci la ilaha illallah mana? Kunci la ilaha illallah itu adalah napi isbat. Untuk ke la ilaha illallah kunci lah napi isbat. Padahal kita sudah muncul ngelaksanakan daripada khofi, ges khofi terus DN, ges DN terus ngelaksanakan napi isbat. Itulah kunci untuk la ilaha illallah, napikeun mata munculkeun napikeun. Kunaon tawasulan kadang-kadang tidak nyampe ke sana. Kalau sudah ditutup dengan napi isbat, gitu kan? Ges napi isbat, ges menetapkan yang bertawassul tiada lain adalah satu ini satunggal ning ayeuna MBK. Berarti yang tunggal tidak ada, yang ada hanya Gusti ditetapkan. Seandainya orang langsung ke itu, nah yang berbaca sallallahu alaihi Muhammad seperti apapun, hati kita itu isbatkan tiada lain yang selalu muncul di dalam hati adalah tiada lain hanya Gusti, maka dibawa eta kunci. Dikir sirul asrar. Lalu muncul dikir sirul asrar, kayak terus eta kudu bawa. Itu kunci ke la ilaha illallah. Urang mah geus nampe ka dieu ngalaksanakeun. Tapi muncul keneh masih aya sifat rasa ketakutan. Baru memahami, belum ada pengamalan. Mata ilmu amal ilmu tauhid, amal praktek rohani. Istiqomah adalah nabi isbat. Sebelum kedatangan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa latun syarun. Secepatlah kau balik ila rabbikum kepada Tuhanmu min qabli ayyatiyakumul adab sebelum kedatangan kematian. Summa latun syarun, bila mana manusia tetap si ruhaniyahna selama masih kena di dunia atau masih kena jumpa nang ruhna can bisa kembali kepada Allah, summa latun syarun, tidak ada pertolongan. Karena para kiai, para tokoh gesering pada ngajak, ternyata masih ditolak. Tapi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab summa la tudsurun. Kumaha lamun kembali sabalikna tina ayat eta. Lamun anjeun bisa balik ayeuna keneh selama di dunia, si ruhaniyana asal tarik Allah harus kembali kepada Allah, muncul daripada ayeuna Allahna di dalam diri yang fana atau diri yang rusak. Tiada lain yang muncul adalah datnya Gusti Allah sang hidup, sumatun pertolongan. Bagaimana dosa yang selama ini kita kerjakan? Kan kita banyak dosa dan dosa. Dari usia 15 tahun sampai sekarang umur 40 tahun bisa 45 tahun. Tapi kalau sudah memahami, siapa yang mengampuni? Siapa yang bekerja dosa? Kita maupun juga tidak ada. Itulah dosa yang dihampura. Allah rek ngahampura naon? Ngahampura ka saha da eueuh jelema dalam hati. Da, ieu nikmatna. Berarti dosa orang dihampura. Tidak. Kalau geus muncul la ilaha illallahna,
Manusia sudah tidak ada. Yang pelaku dosa itu siapa? Sudah tidak ada. Tidak ada. Coba, mungkin gak Allah menggawe dosa? Mungkinkah mungkin gak Allah maksiat? Tak mungkin. Allah masih Allah itu tak pernah berbuat salah. Tapi yang berbuat salah itu siapa? Itu ketika kita muncul di dalam syariat. Yang berbuat dosa itu berarti manusia. Tapi ketika manusianya sekarang masih di dunia, udah dikirnya udah nyampe ke la ilaha illa ana, itu ketika kelihatan secara manusiawi, manusia berarti melaksanakan dosa, tapi manusia itu tidak. Teka perdih kuhukum berarti jaizna Gusti Allah. Inilah pengampunan.